Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wa fa ba'd. Kita tahu bahwa di buku panduan Jamiah Ruqyah Aswaja itu ada salah satu doa Imam Syafi'i untuk salah satunya yang sering kita gunakan untuk menetralisir tempat-tempat yang angker. Tapi sebelum saya saya ijazahkan doa Imam Syafi'i yang insya Allah ini tidak ada di buku panduan ya. Saya mau ngecek dulu. Ini suara saya sudah jelas apa belum? Suara saya sudah jelas apa belum? Saya ulangi, sudah jelas apa belum? Cek, sudah jelas? Oh jelas, alhamdulillah. Baik, saya mohon maaf tadi karena saya ini habis hujan jadi agak ungkep. Ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, sebelum kita mulai prosesi pengijazahan, maka saya mohon doanya kepada panjenengan semua untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di kandangan dan khususnya keluarga besar Jamiah Ruqyah Aswaja di Kalimantan Selatan, karena ada sekitar 4 orang yang itu berdampak pada terkena musibah banjir dan hanyut ya, rumahnya ada 3 yang hanyut, ada 2 yang terkena dampak begitu. Kita hadiahkan Fatihah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, karena tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu adalah grade Allah taala menaikkan derajat kita kalau kita bersabar. Jadi kalau kita insyaallah bersabar, grade keimanan kita atau kita ini diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para sahabat di sana Jamiah Ruqyah Aswaja yang di Kalimantan Selatan semoga segera dipertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan nanti insya Allah ke depan kita akan buka donasi untuk keluarga kita atau saudara kita yang di Kalimantan Selatan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan, amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik para sahabat semua, kita tahu bahwa kalau di buku panduan itu ada doa Imam Syafi'i yang kita nukil dari kitab Wabilus Shayyib untuk yang sering saya baca sendiri, kita sampean juga sering saya doa itu dan kalian mesti tahu. Saya sering doa itu dan itu luar biasa. Jadi doa ini nanti kita akan ijazahkan doa dari Imam Syafi'i untuk segala macam penyakit, di mana ini ada 2 versi, ada beberapa versi riwayatnya itu, tapi yang jelas itu bukan hadis. Nah, karena bukan hadis, kita harus tahu ini bukan perkara bid'ah ya, karena ini ranahnya masih doa, karena doa itu masih kena keumuman hadis, ud'uni astajib lakum. Dan juga qaulu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Jadi nanti kalau ada doa ini tidak tersurat di hadis bukan berarti terus doa ini bid'ah begitu. Bukan. Banyak sahabat yang punya doa-doa khusus. Dan ini adalah doa Imam Syafi'i, dan ada 2 riwayat. Pertama adalah dari riwayat Ubaidillah bin Muhammad bin Hafiz. Ada sebagian pendapat yang menyatakan ini, dan itu di kitab Tarikh Baghdad halaman juz 17 halaman 137 dari Ubaidillah. Tapi yang paling masyhur adalah dari Imam Syafi'i. Doa ini adalah dari Imam Syafi'i dan itu dikatakan oleh guru kita Sayyid Alwi Al-Maliki dan Al-Fakir sendiri
sudah mengambil beberapa sanad dari beliau, dari Kiai Haris Masduki ya, Gunung Kidul, Yogyakarta. Beliau adalah muridnya Imam Nawawi, jadi Abu Ya Sayyid Ali Al-Maliki, yang beliau 9 tahun kalau tidak salah beliau di sana ngabdi, dan alhamdulillah kita punya guru-guru yang bersanad ke Abu Ya Sayyid Ali Al-Maliki. Dan beliau Abu Ya Sayyid Ali Al-Maliki ini juga mencantumkan dalam kitabnya Abu Abdul Faraj halaman 64 itu disebutkan doa itu. Maka nanti saya ijazahkan, cuman sekali lagi ini adalah doa dari Imam Syafi'i menurut Sayyidi Alwi Al-Maliki, dan mubah, sekali lagi mubah kita. Dan tidak lain kenapa saya harus sharekan salah satu doa ini, tidak lain kita ini supaya punya wawasan yang luas dan juga mempunyai opsi-opsi. Ketika kita doa ini lebih tenang mana kita doa, yang intinya adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Allah itu akan mengijabahi doa kita jika kalau kita berdoa. Maka harus yakin, kata Imam Ghazali, kalau berdoa itu harus bi husnidzannika alal Quran. Harus husnudzon terhadap Al-Quran bacaan. Dan insya Allah doa ini adalah bagian ruqyah yang diperbolehkan. Saya ulangi, doa ini adalah bagian dari ruqyah yang hak. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti membantah dengan kalimat ini ruqyah syirkiyah, maka kita sudah punya dasar, yaitu perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Asy'ariyah mazhab kita. Beliau mengatakan salah satunya poin kedua ruqyah dibolehkan iku bikala min arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, yaitu dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang dipahami artinya. Jadi kalau bahasa kita bahasa Ajam, ya bahasa Suryani atau bahasa Negro yang kita tidak paham, itu lebih baik ditinggalkan kalau menurut ulama kita. Makanya di JRA itu kemarin ada pertanyaan yang hadiahnya salah satunya adalah 750 adalah prinsip JRA itu, JRA melarang praktisinya untuk membaca mantra yang tidak dipahami. Nah kemarin saya menjumpai praktisi itu, dia ijazahan satu asma tapi dia tidak paham artinya. Dan ini kalau tentu bukan dari JRA, karena JRA melarang hal itu. Saya ulangi, ada seorang praktisi kita yang itu ijazahan dari orang lain. Ketika saya tanya ijazahan apa kamu, banyak sih, paham enggak artinya? Kamu enggak paham. Maka jelas ini walaupun dia orang JRA, sering pakai rompi JRA, pengurus JRA, tapi prakteknya itu praktek personal, bukan dari JRA, karena JRA melarang ruqyah dengan tidak memahami maknanya. Baik, apa doanya? Ini saya nukilkan salah satu kitab ya. Jadi kitabnya Sayyid Ali Al-Maliki Abu Abdul Faraj juga doanya, yaitu itu bisa dibaca, disebutkan dalam Tarikh Baghdad itu. Jadi doa ini nanti bisa kalian baca di sesuatu, di air, media air, bisa juga dibawa, dikalungkan ke anak kecil, khusus anak kecil ya, kalau ke anak besar jangan. Bisa pula ditulis di kertas putih, terserah, tapi yang jelas harus ikraman wa ta'ziman. Tidak boleh sesuatu itu ditulis kemudian dimakan, tidak boleh. Ditulis itu hanya yang paling baik kalau para ulama itu, kalau kiai-kiai kuno itu atau para ulama menyebutkan itu di piring. Jadi piring itu dikasih mangsi tinta-tinta hitam terus dilebur. Sehingga yang lebur itu bukan tulisannya, tapi berkah-keberkahannya. Bukan pada fisiknya. Beda kalau kita makan kertas kita tulis, kita makan. Nah itu mushaf tulisan ini tercampur di perut kita, nah itu tidak boleh. Saya ulangi, ada beberapa cara pengobatan memakai bacaan yang akan kita ijazahkan nanti, yaitu bisa dibaca, didengarkan, bisa ditulis,
insya Allah ditulisnya seperti bisa dikalungkan untuk anak kecil yang sakit. Adapun doanya adalah sebagaimana disebutkan dalam Abwaabul Faraj, ruqyatun amatun likulli maradin anil Imam Syafi'i, yaitu ruqyah yang umum. Ruqyah itu sesuatu ucapan yang berkhasiat untuk menyembuhkan. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan kesembuhan tidak boleh disebut ruqyah. Kata Imam Sayyid Alwi Al-Maliki, ini adalah ruqyah atau doa kesembuhan untuk setiap penyakit orang yang sakit, baik itu anak kecil, dewasa, perempuan maupun laki-laki, tua atau muda, sama saja. Cuman dianjurkan para ulama itu tidak sangat memakruhkan orang yang mengalungkan jimat padahal dia sudah bisa baca. Nah, eksperimen kita itu begini, sesuatu yang dibaca itu jauh lebih ampuh daripada dikalungkan. Contoh nih, ada orang ketempelan, kamu kalungi ayat kursi, bisa ketempelan lagi enggak? Bisa, besoknya lagi bisa ketempelan. Dengan jin bentuk yang jenis yang lain bisa. Kalau dibaca lebih utama dibanding dikalungkan. Jadi dikalungkan ini lebih efektif untuk anak-anak kecil. Kalau sudah gede ya anak-anak 17 tahun kayak Quran Syifa TV ini ya tidak boleh dikalungkan, harus dibaca, setidaknya begitu. Apa saja doanya dan nanti insya Allah saya akan tulis di akhir dari prosesi ijazah ini, dan nanti kalian bisa lihat di deskripsi bacaannya ruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Uskun ayyuhal waj'u sakantuka. Ada yang riwayat itu sakanta, tapi kalau ini riwayatnya Imam Syafi'i sakantuka billadzi yumsikus sama'u an taqa'a 'alal ardi illa biiznihi innallaha binnasi laraufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 2 paragaf ya, sampean dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim ini yang kedua. Yang pertama saya ulangi lagi doa ruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Uskun ayyuhal waj'u. Tenanglah kamu wahai penyakit. Sakantuka billadzi yumsikus sama'u an taqa'a 'alal ardi illa biiznihi innallaha binnasi laraufur rahim. Yang pertama. Paragraf yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Uskun ayyuhal waj'u. Sakantuka billadzi yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana aliman ghafura. Doa itu 2 paragraf kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah. Qala Syafi'i rahimahullahu taala famahtajtu ma'ahu ila tabibin qat. Saya setelah membaca doa ini, membaca 2 paragraf ini kata Imam Syafi'i, famahtajtu ma'ahu ila tabibin, saya tidak pernah ke dokter sama sekali. Biidnillahi ta'ala fa innahu huwa syafi. Dengan izin Allah, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan membaca doa ini insya Allah kalian baik gangguan psikologis, medis, gangguan gaib, walaupun tidak dicantumkan dalam buku sirah ya, insya Allah sembuh biidnillah. Tapi ingat, yang nyembuhkan Allah, bukan kita, bukan metode. Ada orang ini tauhidnya lemah ya, ada seorang peruqyah ini tauhidnya lemah. Nah, ini tidak boleh. Peruqyah itu tauhidnya harus kuat.
dia selalu mengkaitkan kesembuhan itu dengan usahanya. Misalkan, ini kalau sihir ini medianya ini, elemennya ini, diobati ini pasti sembuh. Nah, kalimat pasti ini tidak boleh. Jangan sering mengkaitkan usahamu itu dengan kesembuhan. Saya ulangi kalimat saya. Wahai peruqyah dimanapun, jangan sering mengkaitkan usahamu ini dengan kesembuhan. Karena sama sekali itu tidak benar. Dan nanti khawatirnya kalau kamu sering mengkaitkan ruqyahmu, metodemu, bacaanmu itu dengan kesembuhan, kau tidak akan percaya dengan firman Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Karena kenapa? Kalian sering mengkaitkan usaha-usaha itu dengan kesembuhan, sedangkan di ayat itu sudah jelas kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena otak kalian selalu ketika ngeruqyah orang selalu sembuh, akhirnya kalian setan itu berusaha, korin-korin dari kalian ini berusaha untuk membisikkan ke telinga kalian seakan-akan kalian bisa menyembuhkan. Dan ini jangan ya. Jangan sampai dilakukan oleh siapapun peruqyahnya. Karena kita ini hanya sekedar membacakan ayat Quran kepada orang yang sakit. Makanya saya sudah capek buat metode-metode apa terus akhirnya menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya tidak ada yang lebih baik dari dekat kepada Allah. Medumisasi, ngeraga sukma, masukkan jin ke sesuatu atau apa itu hanya metode. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Narik jarak jauh, narik jin di luar di dua negara ya bisa, memang bisa. Dan nggak pakai jin, nggak pakai kodam ya bisa. Tapi ingat, itu usahamu jangan dikaitkan kesembuhan, karena kesembuhan itu milik Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulangi, saya ijazahkan doa ini untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah saya ijazahkan doa ini kepada kalian, dan saya ulangi, insyaallah nanti akan saya tulis di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan doa ini kepada kalian semua dengan kalimat ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.